Pada suatu masa, bangsa Israel dan bangsa Filistin berdiri berhadapan di medan perang. Di atas bukit sebelah sini berdirilah pasukan Israel, dengan hati yang cemas namun tetap bersiap. Dan di bukit seberangnya, berdiri pasukan Filistin, penuh keyakinan dan kekuatan manusia. Di antara mereka terhampar sebuah lembah luas, tempat sunyi yang menunggu peristiwa besar yang akan mengubah sejarah. Tidak ada yang maju. Tidak ada yang berperang, karena mereka tahu, pertempuran ini bukan sekadar adu kekuatan, tetapi tentang siapa yang benar-benar memiliki keberanian. Dari barisan Filistin, muncullah seorang raksasa, tinggi, kuat, berlapis-lapis perisai perunggu, seorang jawara bernama Goliat. Langkahnya mengguncang tanah, suaranya menggema di antara bukit-bukit. Ia berdiri di tengah lembah dan berteriak kepada pasukan Israel, "Siapa di antara kalian yang berani melawan aku? Pilihlah seorang laki-laki untuk turun menghadapi aku." Hari berganti hari. Selama 40 hari, Goliat terus menghina dan menantang Israel. Ia tidak hanya mengejek prajurit-prajurit Israel, tetapi juga menghina nama Allah yang hidup. Dan ketakutan menyelimuti seluruh pasukan. Tidak seorang pun berani maju menantang raksasa itu. Di tengah kecemasan prajurit-prajurit Israel, yang wajahnya pucat mendengar tantangan dan ancaman Goliat, tampaklah seorang pemuda berumur sekitar 17 tahun. Ia bukan tentara, bukan pula seorang pahlawan. Ia hanyalah seorang gembala biasa. Namun langkahnya mantap. Tanpa armor, tanpa pedang, hanya membawa tongkat dan tas gembalanya. Pemuda itu berjalan menembus barisan prajurit yang ketakutan, menuju kemah Raja Saul, pemimpin pasukan Israel. Para tentara saling memandang heran. Siapa anak muda ini? Apa yang bisa ia lakukan ketika para prajurit terlatih pun gemetar? Tetapi pemuda itu tidak gentar. Namanya Daud, dan di hatinya ada keyakinan yang tidak dimiliki siapapun di perkemahan itu. Tuhan yang menyertainya lebih besar daripada raksasa apapun di hadapannya. Saul memandang pemuda itu lama, pemuda sederhana yang datang bukan dengan pedang, bukan dengan pengalaman perang, tetapi dengan iman yang teguh. Di tengah ketakutan seluruh Israel, keberanian Daud bagaikan cahaya kecil yang menembus kegelapan. Dengan suara berat namun penuh kasih, Raja Saul berkata, "Daud, engkau masih sangat muda, dan orang itu, Goliat, adalah prajurit sejak masa mudanya. Tetapi aku melihat sesuatu dalam dirimu. Sesuatu yang tidak kumiliki." Saul bangkit dari duduknya, lalu meletakkan tangannya di bahu Daud. "Jika engkau sungguh percaya bahwa Tuhan menyertaimu, maka pergilah. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Dia yang berperang bagimu." Wajah Saul tampak cemas, namun juga penuh harapan. "Semoga Tuhan menyertai engkau, Daud. Semoga Dia yang telah menyelamatkanmu dari singa dan beruang, menyelamatkanmu juga dari tangan orang Filistin itu." Dengan restu raja dan keberanian iman, Daud pun melangkah keluar. Bukan sebagai prajurit besar, tetapi sebagai pemuda yang percaya bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh pedang, melainkan oleh Tuhan. Di tengah lembah itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Di satu sisi, Goliat, raksasa bertubuh baja, napasnya berat seperti badai, matanya menatap dengan penghinaan yang membakar. Di sisi lain, Daud, seorang pemuda sederhana, tanpa pedang, tanpa perisai, hanya membawa tongkat gembala dan keberanian dari Tuhan. Pasukan Israel menahan napas. Bangsa Filistin tertawa mengejek, namun Daud melangkah maju tanpa gentar. Langkah yang kecil, tapi mengguncang langit. Goliat mengaum, "Apakah aku ini anjing, sehingga engkau datang kepadaku dengan tongkat?" Suara itu menggema, menggetarkan tanah di bawah kaki Daud. Tapi Daud tidak goyah. Dengan mata yang teguh ia menjawab, "Aku datang kepadamu dalam nama Tuhan, Allah Israel yang kau tantang." Pada saat itu, seluruh lembah seakan membeku. Belum ada batu yang dilontarkan, belum ada raksasa yang roboh, tetapi kemenangan sudah mulai berpihak kepada hati yang percaya. Di tengah medan perang yang sunyi, hanya deru nafas para prajurit yang terdengar. Semua mata tertuju pada seorang pemuda yang berdiri sendirian menghadapi raksasa. Daud menundukkan kepala sejenak, menarik napas dalam-dalam, mengingat bahwa ia datang bukan dengan pedang atau tombak, tetapi dalam nama Tuhan. Dengan langkah mantap, ia meraih seling sederhana miliknya. Tangan mudanya mulai memutar tali itu di udara. Putarannya semakin cepat, semakin kuat. Angin pun terasa berdesing mengikuti gerakan lingkarannya. Para prajurit Israel menahan napas, sementara Goliat mencibir dengan sombong. Namun Daud tidak terpengaruh. Tatapannya tajam, hatinya teguh. Ia tahu saat itu bukan keberanian manusia yang berbicara, melainkan iman kepada Allah yang membela umatnya.
Seling itu terus berputar, mengumpulkan tenaga, membangun momentum. Di detik menegangkan itu, pertempuran antara iman dan keangkuhan mencapai puncaknya. Pada detik yang menentukan itu, Daud menghentikan putaran selingnya. Dan dengan satu gerakan penuh keyakinan, ia melepaskan batu itu ke udara. Batu kecil itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menembus keheningan medan perang seperti anak panah yang tak terlihat. Goliat masih berdiri tegak, penuh kesombongan, penuh keyakinan bahwa dirinya tak tersentuh. Namun batu itu, yang tampak tak berarti bagi mata manusia, diarahkan oleh tangan Tuhan sendiri. Dalam sekejap, batu itu menghantam tepat di kening Goliat. Suara benturannya menggema, membuat para prajurit Israel dan Filistin terperanjat. Mata Goliat terbelalak, ia tidak percaya bahwa sebuah batu kecil bisa menembus pertahanannya. Namun bagi Daud, bukan kekuatan batu yang bekerja, melainkan kuasa Tuhan yang membenahi langkahnya. Tubuh raksasa itu akhirnya kehilangan kekuatannya. Mata Goliat yang penuh kesombongan mulai kosong, dan langkahnya yang begitu angkuh kini goyah. Dalam detik yang seolah berjalan lambat, tubuhnya yang besar itu ambruk ke tanah. Ketika Goliat jatuh, tanah pun bergetar. Debu beterbangan, dan suara benturannya menggema ke seluruh lembah. Prajurit Filistin terpaku, tak percaya bahwa pahlawan mereka, yang selama ini tampak tak terkalahkan, kini tergeletak tak berdaya. Di pihak Israel, keheningan berubah menjadi sorak kemenangan. Teriakan sukacita pecah dari seluruh pasukan, menggema lebih keras daripada dentuman jatuhnya Goliat. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membela umatnya melalui seorang pemuda sederhana. Daud hanya berdiri di sana, memandang raksasa yang telah tumbang. Ia tahu, bukan ketapel, bukan batu, bukan kekuatannya sendiri, tetapi tangan Tuhan yang membuat raksasa itu roboh. Pada hari itu, Israel menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan kekuatan pedang, bukan jumlah pasukan, dan bukan kehebatan manusia. Tetapi iman seorang pemuda yang mengubah jalannya sejarah. Setelah Goliat roboh, ketakutan yang selama ini membelenggu Israel berubah menjadi keberanian. Sorak kemenangan memenuhi lembah itu ketika pasukan Filistin melarikan diri. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan di medan perang, tetapi kemenangan iman, sebuah bukti bahwa Tuhan berperang bagi umatnya. Daud, seorang gembala muda yang sederhana, menunjukkan kepada seluruh Israel bahwa ketika manusia melihat raksasa, Tuhan melihat kesempatan untuk menyatakan kuasanya. Kemenangan itu menjadi pengingat bagi semua generasi bahwa tidak ada musuh yang terlalu besar ketika hati bersandar kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47 dan supaya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan tombak, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.